Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Shibli Jindan dengan nomor NPM 19063029226. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat hasil laporan praktikum geostruk pada acara lipatan. Nah, di sini saya mendapatkan data sayap 1 dan sayap 2 sebagai berikut. N 178 derajat is garis miring 28 dan sayap yang keduanya N 12 derajat is garis miring 73. Nah, yang pertama itu kita buat lingkaran primitive circle. Setelah kita buat lingkaran primitive circle pada kalkir, kita tandai north dan south-nya. Kemudian kita plot bidang sayap atau lim 1 dan 2 pada kalkir pada data yang ada. Nah, dengan membuat strike dan dip-nya. Setelah kita buat strike dan dip-nya, kita tandai titik perpotongan intersection antara lim 1 dan 2 dan letakkan nih titik perpotongannya kita letakkan pada garis ekuator. Nah, setelah kita letakkan pada garis ekuator kita tambahkan 90 derajat. Nah, dia berada di sini. Kemudian kita bikin garis titik-titik di antara lim 1 dan lim 2 ini. Nah, kita bikin garis titik-titik. Kemudian ini dinamakan interval terdalam dari interlim. Kemudian kita tarik garis dari titik perpotongan ke pusat lingkaran, kemudian ke primitive circle. Nah, ini disebut sebagai hinge line. Nah, kemudian kita hitung besar sudut interlim, kemudian dibagi 2. Nah, setelah kita bagi 2, tandai titik tengah dari interlim tersebut. Di sini merupakan titik tengah dari interlim. Nah, kemudian kita hubungkan titik perpotongan lim 1 dan 2 dengan titik tengah interlim dalam satu grid circle busur stereonet. Kemudian kita putar kalkir di atas stereonet sampai 2 titik ini bertemu dalam satu grid circle. Seperti ini. Kemudian kita gambar busur grid circle yang menghubungkan titik perpotongan antara 2 lim ini dengan titik tengah interlim dari satu sisi primitive circle ke sisi lainnya. Jadi kita buat dari garis north menuju south. Nah, busur ini merupakan axial plane dari lipatan. Kemudian kita dapatkan trend atau plunge dari hinge line dan strike atau dip dari axial surface atau axial plane. Kemudian serta besar sudut atau nilai dari axial plane-nya. Nah, berdasarkan nilai axial plane, plunge hinge line, dan dip axial surface, nah kita dapat mengklasifikasikan lipatan tersebut menurut klasifikasi Flutie tahun 1964. Nah, lipatan ini termasuk ke dalam open horizontal steeply inclined fault, berdasarkan nilai-nilai yang kita dapat sebelumnya. Kemudian kita buat gambar 3D-nya dari lipatan tersebut dengan membuat garis putus-putus horizontal, lalu kita buat bidang segi empatnya yang mencerminkan axial plane sesuai dengan sudut dip-nya. Nah, lalu ukur sudut plunge dari hinge line, kemudian tarik garis. Kemudian kita buat garis lengkung sebagai gambaran dari kedua lim. Nah, langkah terakhirnya kita arsir bidang yang merupakan lipatan. Kemudian pada soal yang kedua didapatkan data yaitu sayap yang pertama N 253 derajat is garis miring 13 dan sayap yang kedua itu N 90 derajat is garis miring 9 derajat. Nah, kemudian caranya itu sama seperti soal yang sebelumnya. Kita cari strike dan dip-nya, kemudian kita lakukan pencarian terhadap hinge line, kemudian axial plane, kemudian interlim angle. Kita cari, setelah kita dapatkan semuanya, kita dapatkan data-datanya sebagai berikut. Nah, berdasarkan nilai axial plane-nya, plunge hinge line-nya, dan dip axial surface-nya, lipatan ini termasuk ke dalam lipatan gentle horizontal upright fault berdasarkan klasifikasi Flutie tahun 1964. Nah, kemudian kita buat gambar 3D dari lipatan tersebut dengan membuat garis putus-putus horizontal, lalu buat bidang segi empatnya yang mencerminkan axial plane sesuai dengan sudut dip-nya. Lalu kita ukur sudut plunge-nya dari hinge line-nya, kemudian kita tarik garis. Nah, setelah kita tarik garis, kemudian kita buat garis lengkung
seperti ini yang mencerminkan gambaran dari kedua lim. Nah, kemudian langkah terakhirnya kita arsir bidang yang merupakan lipatannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.